Subang terbaru, puntung rokok di TKP, bisakah kuak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang? Lamanya pengungkapan kasus Subang mungkin akan menjadi rekor kasus pertama yang terlama pengungkapannya di Indonesia ini. Dan sangatlah dipertanyakan kembali kinerja kepolisian Indonesia. Namun sebelum lanjut, mohon untuk menyimak video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham dalam mencerna sebuah berita. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info terupdate dari kasus Subang ini. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Kini Yosef kembali dipanggil dengan pertanyaan sekitar puntung rokok yang ada di TKP. Ditemukannya puntung rokok di dalam rumah tempat kejadian perkara kembali menjadi salah satu topik dari 5 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pemeriksaan terhadap Yosef Hidayat alias Yosef Subang, suami dari korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, kembali dilakukan oleh polisi Selasa 9 November 2021. Menurut kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, penyidik kembali menanyakan soal puntung rokok di dalam rumah yang menjadi tempat kejadian perkara pada kliennya. Menjawab pertanyaan dari penyidik tersebut, Yosef menjelaskan bahwa dia sudah tidak merokok di rumah TKP selama 4 bulan terakhir sebelum kejadian peristiwa pembunuhan yang merenggut nyawa istri dan anaknya itu. Pak Yosef menyatakan sudah 4 bulan tidak merokok di rumah tersebut jika tidak mengetahui soal puntung rokok tersebut, ujar Rohman Hidayat sebagai kuasa hukumnya. Selain puntung rokok, Yosef juga ditanya asbak, persisnya jumlah asbak. Yosef mengatakan bahwa jumlah asbak di rumahnya itu hanya ada 2, yakni asbak bahan dasar kaca dan satu lagi asbak bahan dasar tanah liat. Memasuki hari ke-84 kasus kematian ibu dan anak di Subang belum juga terkuak. Polisi masih belum menentukan tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hingga Selasa kemarin, polisi masih memeriksa sejumlah saksi kasus Yosef Hidayat alias Yosef Subang dan Muhammad Ramdhanu alias Danu Subang adalah saksi yang paling sering dipanggil oleh tim penyidik. Dalam pemeriksaan terakhir Selasa 9 November 2021, polisi kembali memeriksa Yosef sebagai saksi pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan 5 pertanyaan. Pemeriksaan Yosef bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar 4 jaman. Yosef kemudian keluar dari ruang penyidik dan melenggang pulang didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Rohman Hidayat. Berdasarkan catatan Dex Jabar, dipanggilnya Yosef sebagai saksi itu merupakan pemeriksaan yang ke-15 kalinya. Ia sudah beres sekitar jam 5 sore, jadi sekitar 4 jam Pak Yosef diperiksa, ungkap Rohman Hidayat saat dihubungi Dex Jabar Selasa 9 November 2021 petang. Rohman Hidayat menyebutkan bahwa sebelum melontarkan pertanyaan, penyidik memberikan secari kertas dan bolpen kepada Yosef. Polisi lalu meminta Yosef menceritakan kronologis dia selama 3 hari terakhir sebelum hari kejadian, yakni pada tanggal 15, 16, 17 Agustus 2021. Ya, Pak Yosef menulis sesuai dengan apa yang diminta oleh penyidik, ungkap Rohman Hidayat sebagai kuasa hukum Pak Yosef. Bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan kasus Subang selanjutnya.